Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyoroti tradisi di Indonesia terkait pandangan terhadap pemimpin yang menurutnya perlu diubah meskipun banyak prestasi telah dicapai. Hal ini disampaikan Prabowo dalam Kongres Partai Nasional Demokrat Nasdem yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta pada Selasa malam 27 Agustus 2024. Prabowo yang sebelumnya menjadi rival sengit dalam pemilihan Presiden Pilpres 2014 dan 2019 akhirnya bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo pada pertengahan periode kedua. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti dua prestasi utama Jokowi. Pertama, keberhasilan pengendalian inflasi yang tetap berada di level 2,5% plus minus 1%. Meskipun banyak negara termasuk yang maju mengalami lonjakan inflasi setelah pandemi COVID-19. Jadi saya ini sedih kalau kita ini punya tradisi selalu menjelek-jelekan pemimpin. Caci maki, cari kesalahan. Saya bukan apa-apa. Bagaimanapun prestasi pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengagumkan banyak negara. Di mana ada presiden, ada pemerintah bisa menjaga inflasi 2,5%. Di mana coba dibuka sejarah 30-40 tahun ke belakang sampai sekarang. Sedikit negara 2,5% inflasi. Dan ini prestasi yang bukan jatuh dari langit. Kita pulih dari COVID. Saya ketemu pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin-pemimpin dunia mengakui, bahkan kaget, bagaimana bisa Indonesia termasuk paling cepat, paling baik pulih dari pandemi COVID-19. Kenapa? Karena leadershipnya Pak Joko Widodo. Kedua, Prabowo memuji kemampuan Indonesia untuk pulih lebih cepat dari pandemi, baik dari sisi fiskal maupun perekonomian makro, dengan pertumbuhan ekonomi yang terus terjaga di level 5%. Saya saksi, begitu COVID-19, hampir semua menyarankan ke Pak Jokowi, lockdown total. Lockdown. Dan banyak negara melaksanakan lockdown total. Banyak negara. Beliau mungkin punya insting. Beliau tolak. Beliau tidak mau lockdown. Kalau lockdown, bagaimana rakyat kita? Rakyat kita, wong cilik ini bagaimana? Pedagang warung Tegal kalau tidak boleh keluar dari rumah, dia makan apa? Risiko, tapi keputusan yang tidak lockdown ternyata membangkitkan kita kembali dengan waktu yang cepat yang mengagetkan banyak negara di dunia. Ini pengakuan dari WHO sendiri. Saudara-saudara sekalian, saya ini bukan membela ya. Tapi saya ingin selalu mengatakan yang benar-benar, yang salah-salah. Tadi sahabat saya Pak Surya mengatakan, tidak ada orang yang tanpa kelemahan. Tidak ada orang yang tanpa kekurangan. Tapi saya gunakan kesempatan ini sekali lagi untuk kesekian ratus kali dimanapun saya menyampaikan, saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari sejarah. Mari kita sekarang cari titik-titik pertemuan. Jangan cari titik-titik perpisahan.